Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Bidan Dein. Saya mau menceritakan awal mula saya kenapa saya bekerja di perusahaan atau di sebuah pabrik manufaktur. Sebelumnya saya menjalankan profesi kebidanan selama 3 tahun di salah satu akademi kebidanan di daerah, tepatnya di Purwakarta. Nah, selama 3 tahun saya kuliah kebidanan, kemudian saya bekerja di sebuah klinik yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, di situ saya mengira bahwa dunia kebidanan itu pasti hanya itu aja, sedangkan saya sendiri senangnya itu bereksplor, sehingga saya melihat bahwa banyak potensi kecelakaan kerja, baik di tempat kerja maupun di sekitar kita, bahkan di rumah pun pasti akan terjadi kecelakaan. Nah, melihat dari itu, saya melanjutkan lagi profesi ke menjurus ke lebih ke K3, keselamatan kesehatan kerja. Saya mengambil kuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta. Saya ngambil S1 kesehatan masyarakat dengan program studi K3. Saya kuliah di sana selama 2 tahun. Kenapa selama 2 tahun? Karena saya dari D3 kemudian dikonversi, sehingga SKS-nya pun tidak terlalu banyak untuk mendapatkan gelar SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selain saya kuliah, di samping itu juga saya memegang salah satu klinik di mana saya dipercaya oleh dokter yang paling the best di Purwakarta, di mana beliau itu dokter yang baik hati, cantik, dan mengizinkan saya untuk memegang klinik sekaligus untuk kuliah, di mana beliau memberikan saya libur 2 hari, Sabtu Minggu. Nah, kuliahnya itu saya dilakukan dengan sambil bekerja, di mana ketika saya libur saya tukar shift dengan teman kerja saya, sehingga saya di waktu libur bisa melakukan kuliah, di mana saya bolak-balik antara Purwakarta dan Jakarta. Jadi saya tidak ngekos juga di Jakarta untuk kuliah itu. Nah, kenapa sih dari bidan menjadi K3? Itu peluangnya sebetulnya banyak sekali, dimana K3 itu banyak sekali elemennya. Awalnya itu K3 itu memang tidak se-booming sekarang. Dulu waktu tahun 2014 saya sampai dicemooh, apa sih K3 itu? Bukannya K3 itu petugas kebersihan. Jadi disangkanya office boy lah ya kalau sekarang tuh. Tapi ternyata masyarakat awam itu nggak tahu apa singkatan dari K3. Padahal K3 itu singkatan dari keselamatan kesehatan kerja. Bahkan saya ditertawakan juga ketika saya PKL di Dinkes. Saya itu melakukan program atau memberikan program unggulan mengenai SMK 3. Nah, ketika itu apa jawaban atau tanggapan dari orang-orang Dinkes itu? Apa sih SMK 3 itu? Bukannya SMK 3 itu ada beralamat di jalan ini. Oh, ternyata mereka masih awam mengenai SMK 3. Mungkin teman-teman juga pengen tahu kan SMK itu. SMK 3 itu apa? SMK 3 singkatnya dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu namanya SMK 3. Nah, sehingga dari itu saya beranggapan bahwa peluang K3 itu lebih banyak, karena bidan itu lebih udah overload lah ya. Di kabupaten saya itu udah memang banyak, sampai 3.000 bidan di Purwakarta kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam data profesi bidan. Nah, saya
itu pengalaman saya bekerja di klinik sambil kuliah. Itu saya dari tahun 2014 lulus 2016, kemudian saya bekerja di klinik dari tahun 2013 sampai 2017. Nah, saya itu setelah lulus 2017 ya, 2016 saya lulus kuliah. Kemudian saya masih bekerja di klinik. Saya juga sambil bekerja di klinik karena mungkin di klinik juga saya kan megang ke banyak hal di klinik, banyak pengalaman di mana dimulai dari megang keuangan, kemudian belajar lab juga, walaupun basic bidan tapi tetap harus segala bisa kalau kerja di klinik ya. Tapi kalau misalnya kerja di BPM swasta mungkin monoton, pasti pelayanan ibu dan anak, kemudian gajinya mungkin ya nggak sebesar di klinik. Tapi alhamdulillah dengan bekerja di klinik saya bisa kuliah mengambil S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, setelah saya bekerja di klinik, saya melamar ke berbagai perusahaan besar. Bahkan banyak penolakan dari perusahaan besar. Saya melamar ke 10 perusahaan besar, dimana di situ yang memang menanggapi saya bekerja atau mewawancara saya hanya 3 perusahaan, dimana 3 perusahaan itu pasti menanyakan ujung-ujungnya, referensi dari mana ya dek, gitu kan. Kemudian apakah ada pengalaman sebelumnya? Padahal saya nggak ada pengalaman sama sekali di dunia keselamatan kerja. Saya berpengalamannya di dunia kebidanan, kemudian cara mengelola klinik seperti apa, hanya itu aja. Nah, ketika memang saya bekerja di klinik, kemudian saya diminta oleh klinik yang lumayan cukup besar di Purwakarta, di mana saya ditempatkannya di klinik perusahaannya langsung. Jadi di dalam perusahaan itu ada klinik, saya bekerja di kliniknya itu. Dan alhamdulillah saya tercengang dengan gaji bidan atau perawat yang bekerja di perusahaan, dimana mungkin gajinya 2 kali lipat dari kerja di klinik ya, megang kliniknya. Di situ saya wah, worth it banget nih kalau misalnya bidan bekerja di suatu perusahaan atau nakes yang kerja di suatu perusahaan. Nah, sambil saya bekerja di perusahaan itu sebagai bidan ya, nah saya juga melamar-lamar juga nih, ataunya ada tawaran juga di mana saya mendapatkan tawaran sebagai safety officer, di mana di bagian safety officer ini memegang berbanyak hal. Hingga saat ini saya bekerja di perusahaan Jepang, bawahan Jepang ya. Nah, syukur alhamdulillah saya di sini banyak pengalaman dan banyak sekali mungkin dari segi gaji untuk bidan, sekelas bidan mungkin tidak ada value-nya kalau di perusahaan. Jadi saya di sini bekerja di perusahaan, saya sebagai safety-nya, yaitu dimana yang dipakainya ijazah S1 Kesehatan Masyarakatnya. Mungkin gaji safety ya di sini ya memang saya kalau dibandingkan dengan klinik sebelumnya ya 3 kali lipatnya lah gaji seorang safety officer. Nah, selama 5 tahun ini saya bekerja di perusahaan, alhamdulillah saya juga bisa buka praktek di rumah, karena buka praktek di rumah itu nggak cukup 10 juta, 20 juta itu nggak cukup, karena saya bukan orang konglomerat dan saya bukan terlahir dari orang yang punya seperti yang lain, tapi memang saya berdiri sendiri dengan dampingan atau support dari suami dan doa dari seorang ibu. Nah, itu pengalaman saya mengenai bidan menjadi seorang safety.
tidak ada salahnya seorang bidan itu menjadi seorang safety, karena di rumah juga kita harus safety, dimanapun kita berada itu harus safety. Oke, terima kasih, bye bye.